Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Alfiani, mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Kegiatan PPL minggu pertama, saya akan membahas materi mengenai katalogisasi. Pengertian katalog dan katalogisasi. Katalog menurut KBBI adalah daftar atau buku yang memuat nama benda atau informasi tertentu yang ingin disampaikan dan disusun secara sistematis, teratur, dan alfabetis. Sedangkan katalogisasi atau pengkatalogan adalah proses pembuatan katalog di mana dalam katalog dicantumkan data penting yang terkandung dalam bahan pustaka, baik ciri fisik maupun intelektual, seperti nama pengarang, judul buku, penerbit, dan subjek. Macam-macam katalogisasi ada 4. Yang pertama, katalog buku. Yang kedua, katalog berkas. Yang ketiga, katalog kartu. Dan yang keempat, katalog komputer. Jenis katalog berdasarkan bentuk fisik yaitu kartu katalog, katalog berkas, katalog buku, katalog pengarang, katalog judul, dan katalog subjek. Tujuan katalogisasi yaitu yang pertama, memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui berdasarkan pengarang, judul, dan subjek. Yang kedua, menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu, berdasarkan subjek tertentu, dan dalam jenis literatur tertentu. Yang ketiga, membantu dalam pemilihan buku, berdasarkan edisinya dan berdasarkan karakternya. Fungsi katalogisasi antara lain, mencatat bahan pustaka yang ada di perpustakaan untuk memudahkan pengguna, mencari atau menelusur pustaka, mempermudah pencarian buku dalam perpustakaan berdasarkan pengarang, judul, dan subjek. Prosedur pengkatalogisasi ada 2, yaitu pengkatalogan deskriptif dan pengindeksan subjek. Pengkatalogan deskriptif bertumpu pada fisik bahan pustaka, berupa judul, pengarang, jumlah halaman, dan lain-lain. Kegiatannya berupa membuat deskripsi bibliografi, menentukan tajuk entry utama dan tambahan. Sedangkan pengindeksan subjek berdasar pada isi bahan pustaka berupa subjek atau topik yang dibahas, mengadakan analisis subjek, dan menentukan notasi klasifikasi, daftar tajuk subjek, dan tesaurus. Sistem katalog ada 2, yaitu sistem katalog abjad dan sistem katalog klasifikasi. Sistem katalog abjad terdiri dari katalog susunan abjad terpisah, katalog pengarang, katalog judul, katalog subjek, dan katalog susunan ensiklopedi atau kamus, yaitu katalog yang disusun menurut abjad pengarang, judul, dan subjek dalam satu susunan. Sedangkan sistem katalog klasifikasi terdiri dari katalog pengarang judul disusun menurut abjad, katalog subjek disusun menurut urutan nomor-nomor klasifikasi tertentu, indeks subjek yang menunjukkan notasi klasifikasi tertentu untuk suatu subjek, umumnya disusun menurut abjad.
Contoh gambar kartu katalog. Beberapa bagian yang dimasukkan ke dalam kartu katalog antara lain 1. Judul 2. Penanggung jawab 3. Edisi 4. Cetakan 5. Impresium, yaitu kota terbit, penerbit, dan tahun terbit 6. Kolasi, yaitu jumlah halaman, ilustrasi, ukuran buku, dan lampiran 7. Seri buku 8. Catatan, yaitu jumlah eksemplar, judul asli, bibliografi, daftar pustaka, indeks, dan ISBN. Dan yang ke-9, jejakan. Kartu katalog bisa digandakan sesuai kebutuhan. Lalu, disejajarkan pada laci katalog. Ukuran kartunya sekitar 7,5 cm kali 12,5 cm. Menggunakan kertas manila, dan biasanya bagian tengah bawah diberi lubang sebagai tempat mengikatkan tali agar tidak mudah lepas dari susunannya. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.